Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 15 Juli 2025. Dalam situasi kawasan yang kian tegang dan penuh permusuhan, Israel menunjukkan sikap yang semakin tegas. Negara Yahudi ini tak hanya mengabaikan tekanan opini publik dunia Arab maupun kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, tetapi juga terus memperluas operasi militernya di perbatasan dengan Suriah. Bahkan, ketika Presiden Suriah yang baru mencoba membuka jalur diplomasi dengan merayu Israel untuk meredakan ketegangan, respon Israel tetap keras, tidak ada kompromi, dan justru operasi militer semakin digencarkan. Perluasan operasi di perbatasan, setiap ancaman dihabisi. Sejak awal Juli, tentara Israel telah meningkatkan kehadirannya di dataran tinggi Golan serta wilayah selatan Suriah, area yang selama ini dikenal rawan penyelundupan senjata dan pergerakan milisi pro-Iran. Berbagai operasi penangkapan dan penyitaan besar-besaran dilakukan. Menurut laporan militer Israel, setiap kendaraan lapis baja Suriah yang mencoba menyeberangi garis demarkasi langsung dihancurkan tanpa peringatan. Langkah agresif ini didukung oleh intelijen modern dan sistem persenjataan canggih milik Israel, memastikan bahwa setiap upaya infiltrasi atau penyerangan balik dari pihak Suriah dapat diatasi dengan cepat dan efektif. Sepanjang bulan ini saja, puluhan kendaraan tempur serta gudang senjata berhasil diamankan, menandai komitmen Israel untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasionalnya di tengah ancaman terus-menerus. Skandal besar di tubuh PBB, UNRWA jadi markas pelatihan teroris. Puncak dari rangkaian operasi Israel terjadi pada 10 Juli, ketika Satuan Khusus Militer berhasil membongkar dokumen rahasia milik United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, lembaga bantuan kemanusiaan PBB, yang selama ini beroperasi di Gaza. Temuan ini menjadi sorotan dunia. Dokumen tersebut mengungkap bahwa sekolah-sekolah UNRWA di Gaza telah lama disalahgunakan sebagai pusat pelatihan teroris Hamas. Berdasarkan hasil investigasi, di sekolah-sekolah yang dikelola UNRWA, para siswa rutin mendapatkan pelatihan militer, mulai dari merakit bom hingga teknik pembunuhan dan sabotase. Bahkan, sedikitnya 500.000 orang diduga telah menerima pelatihan radikal semacam ini. Beberapa siswa yang diwawancarai media internasional mengaku mereka didorong guru-gurunya untuk membenci dan bahkan membunuh warga Yahudi atas nama kehormatan Palestina. Rekrutmen anggota kelompok militan pun dilakukan secara terbuka di lingkungan sekolah. Fakta mengejutkan ini langsung menggegerkan dunia internasional. Namun Israel menilai apa yang terungkap hanyalah puncak gunung es dari infiltrasi Tiongkok ke berbagai badan PBB. Sebaliknya, banyak media barat memilih diam, diduga karena tekanan politik dan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Jejak Tiongkok di balik setiap konflik, dari Ukraina hingga Timur Tengah. Israel semakin gamblang menuding Tiongkok sebagai bagian dari poros kejahatan global. Tuduhan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis keamanan Israel, hampir di setiap zona konflik besar di dunia selalu ada campur tangan Beijing, baik berupa dukungan militer, transfer teknologi maupun suplai senjata. Beberapa bukti keterlibatan Tiongkok antara lain: dukungan kepada Rusia dalam invasi ke Ukraina, termasuk pengiriman suku cadang, drone dan peralatan militer canggih. Pasokan teknologi dan senjata untuk kelompok-kelompok militan seperti Hamas di Gaza, Houthi di Yaman hingga Hizbullah di Lebanon. Kerjasama strategis dengan Iran, yang memungkinkan pengembangan sistem persenjataan dan pertahanan udara berbasis teknologi Tiongkok. Keterlibatan terbaru terkuak saat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran bulan lalu. Dalam operasi ini, ditemukan fakta mengejutkan. Sistem pertahanan udara Iran ternyata tidak hanya menggunakan teknologi Rusia, tetapi juga sudah diintegrasikan dengan sistem komando jet tempur J-10 buatan Tiongkok. Sistem ini diklaim Iran mampu melacak 100 target udara sekaligus dan menembak jatuh jet-jet tempur Israel. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Tidak satupun pesawat atau rudal Israel yang berhasil dideteksi atau dihancurkan oleh sistem tersebut. Alhasil, di kalangan militer Israel, J-10 kini dijuluki JY, bahasa Mandarin untuk mesin rusak tingkat dewa, sebagai bentuk sindiran terhadap kualitas produk pertahanan Tiongkok.
Pembunuhan kepala staf gabungan Iran, bukti ancaman Israel nyata. Meski gencatan senjata telah diumumkan, Israel tetap menunjukkan sikap waspada tinggi terhadap Iran. Target operasi tak lagi sekadar infrastruktur militer, melainkan juga para jenderal dan pejabat senior yang dianggap berperan dalam agresi terhadap Israel. Pada 11 Juli, media Iran mengonfirmasi kematian Abdullah Rahim Mousavi, kepala staf gabungan Iran yang baru saja dilantik sebulan sebelumnya. Mousavi ditemukan tewas di kediamannya di Teheran, menambah daftar panjang korban dari kalangan elit militer Iran yang diduga menjadi target operasi Israel. Ironisnya, kematian ini terjadi setelah Israel secara terbuka mengancam akan menghabisi siapapun yang duduk di jabatan strategis tersebut. Suatu bukti bahwa ancaman Tel Aviv bukan sekadar retorika belaka. Penutup, dinamika regional yang makin panas. Rangkaian peristiwa ini semakin mempertegas posisi Israel sebagai negara yang tak ragu mengambil tindakan keras demi melindungi kepentingan nasionalnya. Dari membongkar skandal lembaga PBB, mengidentifikasi peran Tiongkok dalam konflik global, hingga aksi penegakan ancaman terhadap pejabat tinggi Iran, Israel mengirim pesan kuat kepada dunia. Stabilitas dan keamanan negara Yahudi bukanlah tawar-menawar, meski harus berhadapan dengan poros kekuatan baru di tingkat global. Israel kini memasuki babak baru konfrontasi geopolitik yang diperkirakan akan terus memanas seiring meningkatnya rivalitas antara blok barat dan poros Beijing, Moskow, Teheran di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.